Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadia Simbolon dengan NIM 2314040006. Di sini saya akan menjelaskan tentang Quran Surah An-Nisa ayat 12 dan 176, di mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Zulheldi MAG. Yang pertama ada Quran Surah An-Nisa ayat 12 yang artinya, bagimu para suami, seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar utangnya. Bagi mereka para istri, seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka para istri seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggalkan dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki seibu dan seorang perempuan seibu, bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka saudara-saudara itu lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian sepertiga itu. Setelah dipenuhi wasiat yang dibuat atau dan setelah dibayar utangnya dengan tidak menyusahkan atau ahli waris, demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. Yang kedua ada Quran Surah An-Nisa ayat 176 yang artinya, mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seseorang meninggal dan tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagianmu saudara perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkan. Adapun saudara laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan jika tidak mempunyai seorang anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka ahli waris terdiri atas beberapa saudara dan saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan itu. Allah menerangkan hukum ini kepadamu agar tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Sekarang kita masuk ke opsi A, yaitu terjemahan perkata. Berikut terjemahan perkata Quran Surah An-Nisa ayat 12. Quran Surah An-Nisa ayat 176 terjemahan perkata. Baik, lanjut kita masuk ke opsi B, yaitu Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul adalah istilah dalam studi Al-Quran yang berarti sebab-sebab turunnya. Sebab-sebab turunnya wahyu. Secara lebih spesifik, ini merujuk pada konteks historis, sosial, atau peristiwa yang menjadi latar belakang turunnya ayat-ayat Al-Quran. Memahami asbabun nuzul ini sangatlah penting dalam tafsir Al-Quran, karena mampu menjelaskan mengapa dan dalam situasi apa suatu ayat itu dapat diturunkan. Jadi yang pertama ada asbabun nuzul Quran Surah An-Nisa ayat 12. Jadi ayat ini berbicara tentang pembagian harta warisan, khususnya mengenai bagian-bagian bagi suami, istri, dan kerabat. Ayat ini menjelaskan bahwa seorang suami mendapatkan setengah harta warisan istrinya jika istrinya tidak meninggalkan anak, dan sepertiga jika istrinya meninggalkan anak. Begitu pula bagi seorang istri, ia mendapatkan sepertiga dari harta suaminya jika suaminya tidak meninggalkan anak, dan seperdelapan jika suaminya meninggalkan anak. Salah satu riwayat menyebutkan bahwa ayat ini turun ketika Sa'ad bin Rabi meninggalkan 2 anak perempuan dan seorang istri. Saudara laki-laki Sa'ad datang dan mengambil semua hartanya sesuai dengan tradisi Arab, dan pada saat itu yang tidak memberi hak warisan kepada perempuan dan anak-anak. Istri Sa'ad melaporkan kasus ini kepada Rasulullah SAW, dan kemudian turunlah ayat ini yang menjelaskan hak-hak waris dalam Islam, termasuk hak waris anak perempuan dan istri. Yang kedua ada Quran Surah An-Nisa ayat 176, di mana ayat ini turun untuk menjelaskan hukum warisan bagi kalalah, yaitu seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah, ibu, atau anak. Ayat ini menyatakan bahwa jika seorang laki-laki meninggal dunia tanpa memiliki ayah, ibu, atau anak, tetapi memiliki saudara laki-laki,
seibu dan saudara perempuan seibu, maka saudara tersebut mendapatkan bagian dari warisannya. Jika hanya ada seorang saudara perempuan, maka ia mendapatkan setengah dari harta. Namun jika ada dua saudara perempuan atau lebih, mereka mendapatkan 2/3 dari harta tersebut. Jadi sebabnya turun ayat ini untuk memberikan kejelasan mengenai pembagian warisan kepada saudara laki-laki dan perempuan dalam kondisi tersebut. Allah Subhanahu wa taala memberikan rincian spesifik mengenai bagian warisan yang diberikan kepada saudara-saudara, tergantung pada situasi yang terjadi. Seperti apakah seorang tersebut memiliki saudara laki-laki dan perempuan atau hanya salah satunya. Jadi kedua ayat ini berfungsi untuk memperjelas hukum-hukum pembagian warisan dalam Islam yang adil dan seimbang antara anggota keluarga baik laki-laki maupun perempuan. Baik, sekarang kita masuk ke opsi C, yaitu penafsiran ayat dengan tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Mukhtasar. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai para laki-laki, bagi kalian setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian jika mereka meninggalkan tanpa memiliki anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkan sesudah memenuhi wasiat yang mereka buat dan sesudah dibayar hutangnya." Sudah disebutkan sebelumnya bahwa hutang harus didahulukan atas wasiat. Jadi setelah itu wasiat, kemudian pembagian warisan. Ini adalah perkara yang disepakati oleh para ulama, ketentuan untuk anak sepupu dan mereka lebih rendah kedudukannya dari ketentuan untuk anak kandung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan, baik 1/4 maupun 1/8. Hal ini baik untuk istri pertama, istri kedua, ketiga, maupun keempat. Semuanya saling mengambil bagian yang 1/4 atau 1/8 itu. Jadi saudara seibu berbeda dengan saudara seayah. Dalam mewarisi ditinjau dari beberapa segi. Yang pertama itu ada mereka dapat mewaris bersama adanya yang menurunkan mereka, yaitu ibu. Yang kedua itu jenis laki-laki dan jenis perempuan dari mereka sama bagian warisannya. Yang ketiga, mereka tidak dapat mewaris kecuali jika mayat mereka diwaris secara kalalah. Oleh karena itu mereka tidak dapat mewarisi bila ada ayah si mayat atau kakek si mayat atau cucu laki-laki si yang meninggal. Yang keempat, ada bagian mereka tidak lebih dari 1/3 sekalipun jumlah mereka terdiri atas laki-laki, perempuan itu jumlahnya banyak. Yang kedua ada tafsir Al-Mukhtasar. Mereka meminta kepadamu, wahai Rasul, agar kamu Yang kedua ada tafsir Al-Mukhtasar, yaitu mereka meminta kepadamu, wahai Rasul, agar kamu memberi mereka fatwa tentang hak waris kalalah, yaitu orang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan kedua orang tua dan anak. Katakanlah, Allah menjelaskan ketentuan hukum mengenai hal itu, yaitu apabila seseorang meninggal dunia sedangkan ia tidak mempunyai orang tua maupun anak, tetapi ia mempunyai seorang saudari kandung atau saudari seayah, maka saudarinya itu mendapatkan hak waris setengah dari harta warisan secara pasti. Sedangkan saudara laki-lakinya, baik saudara kandung maupun seayah, berhak mewarisi harta yang ditinggalkannya secara asabah atau mengambil sisa. Jika tidak ada ahli waris lain yang memiliki hak waris secara pasti, maka ia, saudara laki-laki, berhak mewarisi sisa harta setelah diambil oleh ahli waris yang memiliki hak waris secara pasti tersebut. Jadi kalalah itu merupakan orang yang tidak mempunyai orang tua dan tidak mempunyai anak. Dengan kata lain, yang mewarisi hanyalah saudara-saudaranya. Dan kita masuk yang ke opsi yang terakhir, yaitu nilai pendidikan yang terkandung dalam surah An-Nisa ayat 12 dan 176. Surah An-Nisa ayat 12 dan 176. Surah An-Nisa ayat 12 dan 176 memberikan pedoman penting tentang pembagian warisan dan mengandung nilai-nilai pendidikan yang sangat berharga. Berikut adalah beberapa nilai pendidikan yang terkandung dalam kedua ayat tersebut. Yang pertama ada keadilan dalam pembagian, yaitu An-Nisa ayat 12 dan 176 mengajarkan prinsip keadilan dalam membagi warisan. Allah Subhanahu wa taala menentukan pembagian yang adil setiap ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Dan yang kedua itu ada pendidikan yang dapat diambil adalah pentingnya
berlaku adil dalam setiap aspek kehidupan, termasuk ketika mengurus harta dan urusan keluarga. Setiap orang memiliki haknya dan hak tersebut harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan. Yang kedua ada kepedulian terhadap hak orang lain, di mana kedua ayat ini menekankan pentingnya menghormati hak setiap anggota keluarga, baik itu istri, suami, anak, maupun saudara-saudara. Islam mengajarkan bahwa hak-hak orang lain terutama dalam urusan harta harus dihargai dan dipenuhi. Dan yang ketiga perlindungan terhadap kaum rentan, di mana surah An-Nisa ayat 12 menunjukkan perhatian Islam terhadap perempuan, anak-anak dan kerabat lain yang seringkali tidak mendapatkan haknya dalam pembagian warisan di masyarakat pra-Islam. Ini mengajarkan pentingnya melindungi kelompok-kelompok yang rentan dan berpotensi terpinggirkan, memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan dan keadilan sesuai hukum Allah. Dan yang keempat ada kepatuhan terhadap hukum Allah, yaitu ayat-ayat ini mengajarkan bahwa aturan tentang warisan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan umat Islam harus mematuhinya. Pembagian warisan ini berdasarkan bukan keinginan manusia, melainkan berdasarkan hukum yang sudah diatur oleh Al-Quran. Jadi nilai ini mendidik tentang pentingnya ketaatan kepada hukum Allah dalam segala hal, termasuk urusan harta dan keluarga. Ini mengajarkan bahwa hukum Allah lebih bijaksana dan adil dibandingkan keputusan manusia semata. Dan yang kelima ada pengetahuan dan pemahaman yang baik, di mana penjelasan tentang warisan dalam surah An-Nisa ayat 12 dan 176 ini menekankan pentingnya pengubahan dan pemahaman yang jelas tentang hukum waris. Tidak boleh ada kebodohan atau ketidakpahaman tentang hukum Allah. Ini mengajarkan umat Islam untuk selalu mencari ilmu dan memahami ajaran agama dengan baik agar dapat dapat melaksanakan perintah Allah dan yang dengan benar dan tepat. Yang keenam ada tanggung jawab keluarga, di mana kedua ayat ini mengingatkan akan pentingnya menjaga tanggung jawab dalam keluarga, terutama terkait hak dan kewajiban antar keluarga baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Dan yang terakhir ada kesabaran dan ketelitian dalam menjalankan hukum. Ayat ini mengajarkan agar umat Islam itu bersabar dan teliti dalam membagi harta warisan sesuai aturan yang telah ditetapkan, tanpa terburu-buru ataupun membuat keputusan yang tidak ada nilai adilnya. Dan nilai ini juga mengajarkan sangat pentingnya teliti dalam urusan yang penting dan mematuhi prosedur yang telah ditentukan oleh agama dan mencapai keadilan dan kebahagiaan. Jadi nilai-nilai tidak hanya relevan dalam konteks pembagian warisan, tapi juga berlaku dalam kehidupan sehari-hari, di mana prinsip keadilan, penghormatan terhadap orang lain, dan ketaatan kepada hukum Allah menjadi bagian dari kehidupan seorang muslim. Kesimpulan dari dua ayat ini yaitu menekankan prinsip keadilan, penghormatan terhadap hak-hak setiap anggota keluarga, serta kewajiban untuk mematuhi hukum Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk pembagian warisan. Hukum warisan dalam Islam diatur dengan sangat detail untuk memastikan bahwa semua pihak yang berhak mendapatkan bagian ini sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Islam mengedepankan keadilan, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pematuhan kepada aturan ilahi yang untuk menjaga Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya Halimatus Sadia, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.